Apel jatuh. Tokoh siapa yang kalian pikirkan saat melihat apel jatuh dari pohon? Yap, benar. Sir Isaac Newton, atau yang sering kita kenal dengan Newton. Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, dan juga ahli kimia yang berasal dari Inggris. Newton lahir di Inggris 4 Januari 1643. Newton lahir dari pasangan Robert Newton dan Hannah Askew. Newton wafat di London 31 Maret 1727. Tentang Newton. Masa kecil Newton. Ayah Newton meninggal 3 bulan sebelum Newton dilahirkan. Newton lahir secara prematur. 2 tahun kemudian ibunya menikah lagi dan Newton tinggal bersama neneknya. Newton mulai sekolah saat tinggal bersama neneknya di desa, dan kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa di daerah Grantham, di mana dia akhirnya menjadi anak terpandai di sekolahnya. Masa remaja Newton. Saat bersekolah, dia tinggal di sebuah asrama milik apoteker lokal yang bernama William Clark. Sebelum meneruskan kuliah di Universitas Cambridge pada usia 19, Newton sempat menjalin kasih dengan adik angkat William Clark, yaitu Anne Storer. Saat Newton memfokuskan dirinya pada pelajaran, kisah cintanya menjadi tidak menentu dan akhirnya Storer menikah dengan orang lain. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham. Tatkala menginjak dewasa, ibunya mengeluarkannya dari sekolah dengan harapan anaknya bisa menjadi petani yang baik. Bagaimanapun, Newton terlihat tidak menyukai pekerjaan barunya, tapi pada akhirnya setelah meyakinkan keluarga dan ibunya dengan bantuan paman dan gurunya, Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Ilmu pengetahuan Isaac Newton. Antara usia 21 dan 27 tahun, Isaac Newton sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian mengubah dunia. Pertengahan abad ke-17 adalah periode pembenihan ilmu pengetahuan. Penemuan teropong bintang telah merombak seluruh pendapat mengenai ilmu perbintangan. Filosof Inggris Francis Bacon dan filosof Perancis René Descartes, keduanya berseru kepada ilmuwan seluruh Eropa agar tidak lagi menyandarkan diri pada kekuasaan Aristoteles, melainkan melakukan percobaan dan penelitian atas dasar titik tolak dan keperluan sendiri. Apa yang dikemukakan oleh Bacon dan Descartes sudah dipraktekkan oleh si hebat Galileo. Penggunaan teropong bintang, penemuan baru untuk penelitian astronomi oleh Newton. Newton telah merevolusionerkan penyelidikan bidang itu, dan yang dilakukannya di sektor mekanika telah menghasilkan apa yang kini terkenal dengan sebutan hukum gerak Newton yang pertama. Penemuan Isaac Newton. Teori gravitasi. Salah satu teori yang paling terkenal dari Newton adalah mengenai teori gravitasinya. Hal ini bermula dari pohon apel yang ada di depan rumahnya ketika ia sedang duduk di bawah pohon apel tersebut. Newton mendapatkan pemikiran mengenai teori gravitasi ini ketika beberapa apel yang jatuh ke kepalanya. Dari catatan asisten Newton, tertulis bahwa menurut Newton, kekuatan gravitasi tidak terbatas pada jarak tertentu dari bumi saja, tapi bisa meluas jadi lebih jauh. Nah, gaya gravitasi ini jugalah yang membuat sebuah apel bisa jatuh dari pohon ke tanah. Bunyi hukum gravitasi Newton adalah besarnya gaya tarik-menarik suatu benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Newton menjabarkan hukum gaya gravitasi bumi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Ia membuktikan hal ini dengan menunjukkan sebuah konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Karya ini pada akhirnya menyirnakan keraguan pada ilmuwan tentang heliosentrisme dan memajukan sebuah revolusi ilmiah pada masa tersebut. Menemukan spektrum warna. Penemuan selanjutnya Sir Isaac Newton yaitu mengenai spektrum warna.
Nah, spektrum warna ini didapat ketika Newton melakukan percobaan dengan melewati sinar putih pada sebuah prisma. Newton juga percaya bahwa sinar merupakan kumpulan dari partikel-partikel. Dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan juga adanya sebuah prinsip kekekalan momentum dan sudut. Di dalam bidang optika, Newton membangun teleskop refleksi yang pertama dengan berusaha mengembangkan teori warna atas dasar pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna yang lain juga. Teleskop reflektor. Teleskop reflektor. Newton dengan sangat hati-hati melakukan analisa tentang akibat-akibat hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Berpegangan pada hukum ini, pada tahun 1668, Newton merancang dan sekaligus membangun teropong refleksi pertama. Model yang dipergunakannya sama seperti model teropong yang dipergunakan oleh sebagian penyelidik bintang pada saat ini. Cara kerjanya yaitu Newton menggunakan sebuah cermin cekung yang bersifat konvergen sebagai kolektor cahaya. Dan selanjutnya ia menempatkan sebuah cermin datar dengan sudut 45 derajat terhadap cermin sehingga cahaya yang dipantulkan cermin cekung dibelokkan dan dapat diamati. Teleskop reflektor dengan menggunakan cermin datar ini kemudian terkenal dengan nama reflektor Newton. Isaac Newton sendiri membuat teleskop ini pada tahun 1668. Pada reflektor Newton, cahaya difokuskan dengan cara dipantulkan dan tidak dilewati melalui suatu medium seperti sebuah refraktor. Dengan demikian, teleskop ini bebas dari persoalan abrasi kromatis, walaupun masih belum bebas dari persoalan abrasi sferis. Cahaya yang tiba-tiba pada tepian cermin tetap difokuskan pada titik yang berbeda. Kalkulus integral. Kalkulus integral. Persembahan terbesar Newton di bidang matematika adalah penemuannya tentang kalkulus integral, yang mungkin dipecahkannya tatkala ia berumur 23 atau 24 tahun. Penemuan ini merupakan hasil karya terpenting di bidang matematika modern. Tetapi penemuan-penemuan Newton yang terpenting adalah di bidang mekanika, pengetahuan sekitar bergeraknya sesuatu benda. Galileo merupakan penemu pertama hukum yang melukiskan gerak sesuatu objek apabila tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar. Binomial Newton. Binomial Newton. Newton juga mengembangkan hukum tentang pendingin yang didapatkan dari teori binomial dan menemukan sebuah prinsip momentum dan angular momentum. Hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton. Masalah ini dipecahkan oleh Newton dalam hukum geraknya yang kedua dan dapat dianggap sebagai hukum fisika klasik yang paling utama. Hukum kedua menetapkan bahwa akselerasi objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Secara matematika dijabarkan dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Terhadap kedua hukum itu, Newton menambahkan hukum ketiganya tentang gerak, menegaskan bahwa pada tiap aksi, misalnya kekuatan fisik, terdapat reaksi yang sama dengan gaya yang bertentangan. Serta yang paling utama penemuannya tentang kaidah ilmiah hukum gaya berat universal. Keempat perangkat hukum ini jika digabungkan akan membentuk suatu kesatuan sistem yang berlaku untuk seluruh makrosistem mekanika, mulai dari pergoyangan pendulum hingga gerak planet-planet dalam orbitnya mengelilingi matahari yang dapat diawasi dan gerak-geriknya dapat diramalkan.